Kalian pernah gak sih mendengar istilah yang sering banget kamu dengar pas nonton berita atau sedang scroll medsos? Bahkan ini adalah hal penting, tapi sering bikin bingung, yaitu kebijakan fiskal. Tenang, ini bukan pelajaran ekonomi yang membosanin kok. Mungkin kedengarannya serius, tapi ternyata ini ada hubungannya sama hal kayak jalan rusak, sekolah gratis, sampai harga barang di kantin. Serius, ini penting banget buat kita ngerti. Jadi gini, kebijakan fiskal itu sebenarnya adalah cara pemerintah untuk mengatur uang. Uang yang masuk dari pajak dan uang yang dikeluarin buat ngebangun atau bantu masyarakat. Bayangin negara kayak sekolah, kalau ada uang kas, uang itu bisa dipakai buat beli papan tulis baru, bangun lapangan, atau bikin acara sekolah. Nah, pemerintah juga kayak gitu, tapi skalanya nasional. Nah, terus kenapa sih kebijakan fiskal itu penting bagi kita? Nah, karena ini adalah cara pemerintah bantu ngatur ekonomi kita. Apalagi pas kita lagi susah. Nah, contohnya itu adalah pas saat kita pandemi, banyak orang yang kehilangan kerja atau kena PHK. Nah, jadi pemerintah itu kasih bantuan buat keluarga yang membutuhkan dan bantu UMKM, bahkan ada subsidi kuota belajar online. Nah, tanpa bantuan itu, mungkin banyak banget orang yang makin kesulitan. Jadi, kebijakan fiskal itu kayak rem sama gasnya ekonomi. Kalau lagi sepi, digas. Kalau lagi panas banget nih, direm biar aman. Yang pertama, ada expensive. Kalau ekonomi lagi lesu kayak pas pandemi kemarin, pemerintah bakal tambahin pengeluaran dan menuruni pajak. Tujuannya biar orang tetap punya uang untuk berbelanja dan bisnis tetap bisa jalan. Yang kedua, kontraktif. Kalau ekonomi lagi panas, misalnya harga-harga lagi naik terus, pemerintah bisa kurangi pengeluaran dan juga menaikkan pajak biar inflasi nggak makin parah. Gampangnya gini, kalau misalnya kebijakan ekspansif itu kayak kamu lagi dapat uang jajan lebih, terus kamu traktir temen dan beli jajan. Kalau misalnya kebijakan kontraktif itu kayak kamu lagi ngirit karena uang bulanan mulai menipis atau kamu mulai menabung. Kalau kita udah bahas kenapa fiskal sangat penting, sekarang kita bahas alat-alat ini. Pemerintah punya beberapa senjata agar mengatur keuangan. Namanya instrumen kebijakan fiskal. Yuk kita lihat satu-satu agar lebih kebayang. Pertama, ada pajak. Ini kayak sumber utama uangnya negara. Contohnya PPN naik jadi 11% 2024. Pemerintah naikin pajak buat nambah pemasukan supaya bisa biayain program-program penting. Kedua, belanja pemerintah. Ini semua pengeluaran negara buat hal-hal kayak bangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Contohnya, proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN. Itu adalah contoh nyata pengeluaran pemerintah. Ketiga, ada transfer pembayaran. Ini bantuan langsung yang dikasih pemerintah tanpa imbal balik. Contohnya dulu pas pandemi, kita dapat kuota gratis kan untuk sekolah. Nah, ini adalah salah satu bentuk transfer dari negara ke kita. Ini bantuan buat bikin harga barang tetap terjangkau. Misalnya seperti subsidi BBM dan juga listrik. Tanpa adanya subsidi, tagihan listrik bisa bikin dompet kita menangis. Terakhir, ada pinjaman publik. Kadang kalau pengeluaran negara lebih besar dari pemasukan, pemerintah terpaksa minjem uang. Misalnya pas pandemi, banyak bantuan digulirkan dan itu butuh dana besar, jadi negara ambil pinjaman. Oke, sekarang kita udah ngerti nih apa itu kebijakan fiskal, jenis-jenisnya, dan alat-alatnya. Pemerintah sering hadapi tantangan. Misalnya, yang pertama itu adalah pendapatan negara dari pajak bisa kurang karena banyak yang nggak taat bayar pajak. Nah, yang kedua adalah pengeluaran bisa bengkak dikarenakan banyak program bantuan. Nah, belum lagi soal hutang negara yang makin besar kalau defisit terus-terusan. Sebagai generasi muda, kita bisa bantu jadi warga negara yang sadar. Karena kedepannya kita yang ngurusin negara ini. Siapa tahu salah satu dari kita jadi Menteri Keuangan.
Intinya, kebijakan fiskal itu bukan cuma soal angka-angka, tapi soal gimana negara ngatur uangnya supaya hidup kita semua bisa lebih baik.